Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab Risalatul Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita sudah sampai di halaman 20 di faslonnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi tulil maksi wa kasratil julusi fil masjid biniyatil i'tikafi. Hendalah engkau wahai saudaraku bi tulil maksi, lama menetap, wa kasratil julusi, banyak duduk, fil masjid, di dalam masjid, biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf. Nah, anjurannya kita sering-sering ke masjid. Di masjid harus betah gitu. Niatnya i'tikaf, kalau masuk masjid niat i'tikaf. Nah, orang muslim di dalam masjid itu seperti ikan di air. Betah nggak ikan di air? Betah nggak? Nah itu. Kalau orang munafik di dalam masjid kayak burung dalam sangkar. Burung betah di dalam sangkar. Pengen keluar mulu kan? Itu. Kenapa kita harus lama-lama di masjid, banyak sering ke masjid? Fa innal masajida buyutullah. Karena sungguh masjid-masjid itu buyutullah, rumah Allah. Ternyata Allah punya rumah. Nah, rumah Allah maksudnya bukan Allah ada dalam rumah itu, bukan Allah dalam masjid. Tapi rumah Allah itu maksudnya rumah tempat mengingat Allah. Fa innal masajida buyutullah. Karena sungguh masjid-masjid itu rumah Allah. Wa habbul buqa'i ilallah, dan secinta-cinta bagian bumi ilahi kepadanya Allah. Wa habbul buqa', secinta-cinta bagian bumi. Bagian bumi yang paling disukai Allah di dunia ini masjid. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Al masjidu baitu kulli taqiyyin. Bermula masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa rumahnya masjid. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, idza ra'aitar rajula ya'tadul masajida fashhidu lahu bil iman. Apabila engkau melihat akan seorang laki-laki ya'tadul masajida, membiasakan diri ia ke masjid. Seorang laki-laki yang sering ke masjid, fashhidu lahu bil iman, maka saksikan baginya dia itu memang seorang yang beriman kepada Allah. Itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Hanya saja memakmurkan akan masjid-masjid Allah oleh orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan hari akhirat. Itu orang yang bisa memakmurkan masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi orang yang sering ke masjid bisa jadi bukti bahwa dia itu memang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Gencar lagi ya, ke masjid lebih rajin lagi. Kalau nggak ke masjid, misalnya? Ya ke pasar. Tapi kan kalau waktu sholat ke masjid, waktu kerja ke pasar. Jangan di pasar mulu, jangan di masjid mulu. Nah. Wa'addahu alaihi salami fi sab'atil ladzi yudhilluhumullahu bi dhilli 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Wa'addahu, dan menghitung akannya lelaki yang sering ke masjid, dan telah menghitung akannya oleh Nabi alaihi salam fis sab'atil ladzina, dalam 7 orang, yudhilluhum, yang menaungi akan mereka oleh Allah, bidhilli arsyihi, dengan naungan arasnya Allah, yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada naungan, illa dhillah, kecuali naungannya Allah. Jadi laki-laki yang sering ke masjid itu termasuk salah seorang dari 7 orang yang dihitung oleh Nabi, orang-orang yang mendapat naungan pada hari kiamat. Hari kiamat nanti panas banget. Belum lagi dengar ceramah yang bilang matahari sejengkal kan? Panas banget kan? Tapi laki-laki yang sering ke masjid, orang yang sering ke masjid, dia mendapatkan naungan, adem. Kayak ada AC. Itu. Coba dengar. Faqala, Nabi berkata, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya itu terikat dengan masjid. Idza kharaja minhu, bila keluar ia darinya masjid. Alhamdulillah. Hatta ya'uda ilaihi, hingga kembali ia ke masjid. Itu salah satu dari 7 itu.
Seorang laki-laki yang hatinya sangat terikat dengan masjid, bila keluar ia dari masjid hingga kembali Alhamdulillah. Hingga kembali lagi ia ke masjid. Jadi begitu keluar dari masjid, salat zuhur, udah menunggu salat asar, pengen balik lagi. Pulang lagi asar, maghrib balik lagi. Isya balik lagi. Begitu. Namanya Pak Rijal yang tua. Masya Allah. Walakin alaika halal julusi fihi bil adabi wal ihtiram wal imsaki an fudulil kalam fadlan anil mahduri min wal haram. Ini penting. Tadi dianjurkan kita sering-sering ke masjid. Walakin alaika, tetapi hendaklah engkau halal julusi pada ketika duduk fihi dalamnya masjid, ketika duduk dalam masjid bil adabi wal ihtiram, penuh adab dan penuh penghormatan. Duduknya beradab, ada etika, wal imsak an fudulil kalam, menahan diri dari fudulil kalam. Arti fudulil kalam ngomong hal-hal yang fudul, yang tidak penting. Ngomong yang tidak penting. Fadlan anil mahduri minhu, lebih-lebih lagi dari yang diharamkan daripadanya kalam. Wah, mahdur yang dilarang, wal haram dan yang haram. Jadi ucapan yang tidak penting aja dilarang dalam masjid, apalagi yang haram. Nggak boleh. Fa in badalakat tahadusu bi syai'in min umurid dunya favrus ila kharijil masjid. Fa in badalakal hadisu, maka jika timbul bagimu oleh keinginan berbicara bi syai'in min umurid dunya, dengan sesuatu dari urusan dunia, favrus, maka segeralah kamu ila kharijil masjid, menuju keluar. Kalau pengen ngomong masalah dagang misalkan, keluar di teras masjid duduk. Nah, wala tashtaghil fil masjid illa bil ibadati faqat. Dan janganlah engkau sibuk dalam masjid kecuali dengan ibadah saja. Dalam masjid itu khususnya ibadah. Ibadah salat, zikir, selawat, baca Quran, ya kan? Nah, kenapa? Kenapa begitu? Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fi. Karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun dia illa liyu'badallah, kecuali untuk diibadahkan akan Allah fihi, dalamnya masjid. Memang masjid dibangun untuk tempat ibadah. Jadi makanya jangan ngomong kosong di situ, ngomong hal-hal yang tak berguna. Apalagi lari-lari dalam masjid, anak kecil misalkan. Lari-lari, segala macam. Firman Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Pada rumah-rumah yang telah memberi izin oleh Allah akan bahwa diangkat dan disebutkan dalamnya rumah akan nama-namanya Allah. Nah, itulah masjid. Allah memberi izin untuk kita besarkan suara kita. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi, hingga firman-Nya Allah, wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki ya kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa hisab. Allah enggak hitung-hitung kalau memberi rezeki itu. Kalau pas Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, bisa banyak banget. Lanjut. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna. Dan apabila engkau masuk akan masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu akan rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Kalau masuk masjid, karena masjid tempat mulia, dahulukan kaki kanan. Beda kayak kemarin masuk kamar mandi, kaki kiri. Waqul, dan baca olehmu. Apa doa masuk masjid? Hafal enggak, Dek? Kan di TK dulu diajarin. Hah? Ini doanya. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Mama yang enggak otak nih. Abwaab rahmatik. Bismillah, dengan nama Allah, wassalatu ala rasulillah, salawat kepada Rasulullah. Allahumma ghafir li dhunubi, ya Allah ampunilah bagiku dosaku. Waftah li abwaab rahmatik, buka olehmu bagiku abwaab rahmatik, akan pintu-pintu rahmatmu. Bang, coba ulang doa masuk masjid yang abang udah bisa. Apa ya? Allahumma lupa. Enggak pernah ke masjid. Bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Wala tajlis hatta tusalli raka'ataini. Janganlah engkau duduk hingga engkau salat 2 rakaat. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu, salat dulu 2 rakaat. Namanya salat tahiyat masjid. Fa illam tatamakan minas shalah faqul arba'a marratin. Dan jika
Fa illam tatamakkan. Dan jika tidak mungkin engkau minas shalah dari shalah, enggak mungkin, enggak sempat salat, begitu masuk Ya, salah. mungkin udah mau iqamat, mau jamaah kan? Itu gimana? Fakul arba'a maratin, katakan 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu senilai dengan salat 2 rakaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Udah, kita udah masuk ke masjid, udah sholat, ya kan? Sekarang pengen keluar. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra. Dan apabila engkau mau keluar darinya masjid, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kiri. Kalau keluar kaki kiri dulu. Wa qul ma taqaddam, katakan olehmu akan apa yang telah terdahulu. Iya, doanya sama yang di atas tadi. Ya. Hah? Terbalik, kaki kiri. Kalau keluar. Iya. Nah. Jadi baca doa tadi cuma ganti waja'al badala abwabi rahmatik abwaba fadlik. Jadi ganti olehmu akan abwaba rahmatik, pintu rahmat dengan pintu karunia. Nih. Di dalam masjid itu banyak rahmat Allah. Iya. Di luar masjid ada juga rahmat Allah. Tapi karunia Allah kan kita keluar masjid biasanya mau ke pasar, mau bekerja kan. Makanya doa bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghafir li dzunubi waftah li abwaba fadlik gitu. Pintu rahmat, pintu karuniamu. Tambah lagi dikit, karena di luar masjid kan banyak setan. Walaupun dalam masjid juga ada setan, tapi di luar masjid lebih banyak. Tambah lagi wazid, dan tambah olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk dan dari pasukan-pasukannya setan. Setan kan banyak pasukannya, yang ngirim pasukannya untuk menggoda siapapun. Nah, ini goda nih orang ini nih, supaya nanti jangan balik lagi ke masjid nih. Nah, pernah dengar nggak cerita orang yang subuh-subuh ke masjid, ada iblis menggoda, ngejatuhin dia, kotor bajunya, balik lagi. Ya kan? Ntar berangkat lagi dia, sampai ke sana digoda lagi, jatuh lagi, kotor lagi. Ya kan? Sampai 3 kali dia tetap semangat, akhirnya terkalahkan iblis. Kalau sekali goda kotor baju kita nggak balik lagi, udah menang dia. Godaan setan kan yang paling mantap akan jadi raja. Lanjut. Ya kan? Kita ngajinya 30 menit. Nih, 30 menit. Dengar lagi. Wa idza sami'tal muazzina faqul mislama yaqulu illa fil hayy 'alataini. Apabila engkau dengar akan muazzin. Tahu muazzin? Orang azan. Wa idza sami'tal muazzina. Apabila engkau mendengar akan muazzin, faqul mislama yaqul. Maka katakan olehmu akan misilma yang berkata ya. Bila kita mendengar ucapan muazzin, kita ikuti apa yang dia baca. Kecuali illa fil hayy 'alataini. Kecuali pada hayy 'alataini. Hayy 'ala shalah, hayy 'alal falah. Itu beda jawabannya. Yaitu faqul la haula wala quwata illa billah. Maka katakan olehmu la haula wala quwata illa billah. Muazzin Allahu akbar, Allahu akbar. Kita juga Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Adzan Mesir. Kita juga sama. Tapi hayya 'alas shalah. Kita la haula wala quwata illa billah. Dah. Wa fit taswib, kecuali pada taswib. Ini namanya penting Bang nih, taswib. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. As-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. Kalau muazzin baca taswib, kita jangan baca taswib juga, tapi kita baca sadaqta wa bararta. Benar engkau, sadaqta, benar engkau salat itu lebih baik daripada tidur. Wa bararta, dan Anda telah berbuat baik setelah membangunkan orang tidur. Dah. Bang, ini mulai ngamalin nih. Mulai ngamalin adab-adab ini penting biar jadi manusia yang beradab. Kok nggak ada nggak tulis tadi? Dek, manusia banyak ilmu nggak ada adabnya kayak lalat. Nggak ingat ambil. Nggak ada sopan santun. Tapi kita ilmunya dikit, adabnya banyak. Disenangi orang, seneng. Sambil juga kita nambah ilmu. Jadi adab itu penting. Pernah dengar nggak al-adabu fawqal ilm? Adab itu di atas ilmu. Nah. Man laisa lahu adabun fahuwa dzubabah. Siapa yang tidak punya adab dia lalat. Lalat nggak peduli nasi siapa, dia tetap hinggap. Nggak sopan. Lanjut. Di mana tadi? Adik sih gua lupa. Fa idza faraghta min jawabihi fa shalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma qul. Apabila Anda telah selesai dari menjawabnya azan,
Muadzin baca azan. Kita udah menjawab azan. Sesudah selesai menjawab azan, fasholli 'alan nabi. Maka berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Summa qul, kemudian baca doa azan. Summa qul, kemudian katakan olehmu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Enggak ada innaka la tuhliful mi'ad di sini. Biasa kan ada sambungan. Innaka la tuhliful mi'ad, kayak di TV di sini enggak ada. Enggak apa-apa. Dah. Udah azan, hah? Ditambah aja. Menambah. Di sini enggak ada tambahan, kenapa kita tambah-tambah? Enggak baik menambah-nambah, Mang. Itu kayak di TV kenapa bisa? Kan TV bukan contoh teladan, Mang. Contoh teladan kayak kitab boleh, kitab karangan para ulama. Ya kan? Mang semua di TV harus diikut. Enggak, maksudnya kok bisa dia bisa ini. Nah, itu dia nggak ngaji, berarti dia ngajinya bukan kitab ini, dia kitab lain. Udah lanjut. Sesudah kita membaca doa sesudah azan, ini penting nih. Baca doa sesudah azan, banyak pahalanya. Kemudian wa aksir minad du'a bainal azani wal iqamah. Perbanyak olehmu daripada berdoa di antara azan dan iqamah. Sesudah azan, tadi kan kita berselawat. Kemudian kita baca doa. Kemudian kan sambil menunggu iqamah, itu kesempatan untuk berdoa. Segala hajat, kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat juga boleh. Ya Allah, berilah aku biar ujian kali ini lulus, nilainya bagus. Ya Allah, selamatkan imanku ya Allah. Mudahkan rezekiku misalkan. Sehatkan orang tuaku, badanku, semuanya kan. Apa aja boleh kita doakan antara azan dan iqamah, Mas. Karena itu Nabi berkata begini. Nabi berkata begini, ad-du'a'u bainal adzanaini la yurad. Doa di antara azan dan doa di antara dua azan itu tidak ditolak. Antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah. Ya kan? Itu doa itu tidak ditolak, dikabulkan. Salah satu tempat terkabulnya doa antara azan dan iqamah. Makanya bagus ke masjid begitu azan, sambil duduk menanti iqamah kita baca berdoa, doa apa aja, bebas. Meminta duit juga boleh sama Allah. Tapi ada doa khusus juga. Doa boleh doa apa aja. Cuma ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi. Wa minad du'ail waridi fi hadzal waqti Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan sebahagian dari doa yang warid ianya doa pada ini waktu itu Allahumma inni. Jadi sebahagian doa banyak. Sebahagian dari doa yang dianjurkan untuk kita baca di antara azan dan iqamah yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu kemaafan, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting. Waqad waradal hasu fi sunnati ala hadzal du'ai fi ghairi hadzal waqti. Dan sungguh telah datanglah oleh ajakan fi sunnah dalam sunnah ala hadzal du'a di atas ini doa fi ghairi hadzal waqti pada selain ini waktu. Jadi kan banyak hadis-hadis Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa ini tadi bukan hanya di antara azan dan iqamah, kayak malam-malam puasa, ya kan? Malam-malam Ramadan sesudah tarawih itu baca. Fa'alaika bihi, maka hendaklah engkau selalu membaca doa itu. Fa innahu min ajma'il ad'iyati wa afdaliha. Karena bahwa sungguhnya doa itu sebahagian selengkap-lengkap doa dan seutama-utamanya doa. Itu doa paling utama, Bang. Tulis. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Tuh, namanya. Ada yang nulis. Ambil buku masing-masing. Ngantuk. Lanjut. Dek. Bukunya mana, Dek? Tulis. Tadi banyak air lagi ya, Dek. Makanya udah pesantren. Dah, sedikit. Berarti cak air ada. Lanjut. Matanya itu di teman. Wa 'alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin illa wa qatadda'ta wa hadarta fil masjid. Wa 'alaika bil mubadarah bis shalah, dan hendaklah engkau segera melaksanakan salat awwalal waqti pada awal waktu. Wa 'alaika bil mubadarati bis shalah awalal waqti, dan hendaklah engkau segera melaksanakan salat di awal waktu.
Gimana ceritanya sholat di awal waktu? Gimana cerita sholat di awal waktu, Bang? Coba jelaskan. Kan di sini hendaklah kita sholat di awal waktu. Maksudnya gimana? Sholat di awal waktu. Pas dengar azan. Pas dengar azan? Masuk waktu subuh. Waktu masuk udah misalnya udah masuk waktu salat zuhur, kita udah tahu ke masjid. Pas masjid pas azan gitu. Itu kan udah awal waktu itu. Ini beda di sini. Maksud salat di awal waktu di sini begini, bihaisu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Dengan sekira-kira tidak azanlah oleh orang yang azan bagi setiap maktubah, bagi setiap salat illa waqad tawadda'ta, melainkan engkau sudah berwudu wa hadarta fil masjid, dan engkau sudah hadir di masjid. Maksudnya begini. Begitu muadzin azan, kita sudah wudu dan sudah berada di masjid. Bukan sesudah adzan kita baru berangkat, bukan. Arti awal waktu di sini, begitu muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita udah di dalam masjid. Iya, maksudnya pas sebelum azan kita udah berada di dalam masjid. Udah siap-siap. Berarti kita udah menanti waktu sholat duluan. Azan. Nah, itu baru keren. Bagus. Lanjut. Udah paham kah? Sholat di awal waktu maksudnya Ya. belum azan kita udah siap. Pas azan kita udah wudu, udah di dalam masjid. Nah, fa illam taf'al zalik fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dadi lis-shalah min hina tasma'ul adzan. Fa illam taf'al zalik. Maka jika tidak engkau perbuat akan demikian. Kita enggak seperti di atas tadi. Begitu azan kita udah di dalam masjid, kita enggak seperti itu. Fala aqalla, maka jangan lebih kurang. Jangan kurang dari min an ta'khudha fil isti'dad, dari bahwa engkau memulai dalam bersiap-siap li shalah, untuk shalah, min hina tasma'ul adzan, mulai dari ketika engkau mendengar azan. Minimal ketika kita mendengar azan kita udah bersiap-siap ke kamar mandi, wudu, nyiapin pakaian kan. Nah, itu minimal seperti itu. Kenapa sih kita harus sholat awal waktu? Karena waqad qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu dibanding akhir waktu seperti kelebihan akhirat dibanding dunia. Tuh. Kayak akhirat banding dunia, nggak ada banding. Begitu juga awal waktu dan akhir waktu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Awal waktu itu keridhaan Allah, akhir waktu itu kemaafan Allah. Jadi awal waktu Allah tanda lebih senang lagi kan. Tapi akhir waktu juga Allah memaafkan. Ya, akhir waktu juga Allah masih menerima sholat kita. Tapi awal waktu itu kayak gini. Kalau murid itu begitu belum bel berbunyi dia udah di dalam kelas. Kan beda sama murid yang masuknya telat mulu, ketok pintu, assalamualaikum Bu Guru. Harus minta maaf dulu, cium tangan. Telat, kenapa kamu telat? Nah, jawabannya udah itu dulu dikasih alasan. Kipas mana? Ada pertanyaan? Tuh ada pertanyaan. Sampai di sini dulu, udah 20 menit cukup. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sholat Isya. Dah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.